Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Chania Putri, NIM 18016102. Saya akan mempresentasikan artikel sebagai tugas perkuliahan, mata kuliah, Seminar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Afnita MPD. Judul artikel yang akan saya presentasikan adalah Kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca artikel opini surat kabar online media Indonesia berjudul Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Komponen yang pertama yang akan dibahas ialah komponen abstrak. Sebagaimana kita ketahui, komponen abstrak merupakan intisari dari artikel yang telah kita buat atau dari artikel yang telah kita analisis. Nah, di dalam komponen abstrak ini yang dibahas yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca yang ada di dalam tulisan opini surat kabar online media Indonesia yang berjudul Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dengan tanggal terbit 14 April 2021. Kemudian, dalam komponen abstrak juga terdapat salah satu teori yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitiannya yang berbunyi, kesalahan berbahasa dapat diartikan sebagai penyimpangan dari faktor-faktor penentu komunikasi dan kaidah tata bahasa yang berlaku, khususnya bahasa Indonesia. Tarigan dan Jadi Lili Siti Sulistianingsih dalam Arianti tahun 2019 halaman 12. Nah, di dalam komponen abstrak juga dituliskan jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan bentuk pedoman analisis serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Sebagaimana diketahui, penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian di mana hasil datanya berupa kata-kata atau berupa gambar, bukan berupa angka-angka. Untuk sumber data sendiri diambil dari artikel opini pada surat kabar online media Indonesia dengan judul Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021. Nah, di dalam komponen abstrak juga dituliskan teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini. Adapun tekniknya dengan cara membaca artikel opini pada surat kabar online media Indonesia, kemudian menandai bagian-bagian yang salah, lalu mencatat serta mengelompokkan bagian-bagian yang salah tersebut. Setelah itu barulah dilakukan penganalisisan dan perbaikan. Nah, untuk hasil analisis dapat disimpulkan bahwa di dalam teks artikel opini tersebut masih terdapat beberapa kesalahan dalam pemakaian huruf dan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, dalam kesalahan pemakaian huruf itu yang dibahas dua hal, yaitu kesalahan pemakaian huruf kapital dan kesalahan dalam pemakaian huruf miring. Untuk kesalahan dalam penggunaan tanda baca itu hanya terdiri atas satu macam saja, yaitu kesalahan pada penggunaan tanda baca koma. Nah, kemudian untuk artikel ini memiliki 5 kata kunci. Yang pertama, kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penggunaan tanda baca, artikel opini, media Indonesia, dan surat kabar online. Komponen selanjutnya yaitu komponen pendahuluan. Nah, di dalam komponen ini dituliskan bahwa dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, manusia menggunakan berbagai media, salah satunya media cetak seperti koran atau yang biasa kita sebut surat kabar. Akan tetapi tidak semua surat kabar ini menggunakan penggunaan bahasa dengan baik. Masih banyak kita temukan kesalahan-kesalahan berbahasa yang ada dalam surat kabar tersebut, apalagi di dalam surat kabar online. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa saja berupa pemakaian huruf, penggunaan kata, penulisan kata baku dan tidak baku, dan juga kesalahan pada penggunaan tanda baca yang sering kali kita temukan. Sebagaimana kita ketahui, surat kabar ini merupakan media yang bukan saja sebagai media informasi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai media pembelajaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jika masih terdapat kesalahan dalam surat kabar, lalu
bagaimana nantinya masyarakat akan bisa membedakan yang mana bahasa Indonesia itu yang baik sesuai kaidah dan yang mana bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah. Maka dari itu, dalam penelitian ini itu dibahas dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, apa saja kesalahan-kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca di dalam surat kabar online media Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana perbaikan kesalahan-kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca yang ada di surat kabar online media Indonesia tersebut. Nah, di dalam penelitian ini juga pastinya peneliti mengacu kepada beberapa teori. Salah satunya teori yang berbunyi, kesalahan berbahasa dapat diartikan sebagai penyimpangan dari faktor-faktor bentuk komunikasi dan kaidah tata bahasa yang berlaku, khususnya bahasa Indonesia. Tarigan dan Jadi Lilis Siti Sulistianingsih dalam Arianti tahun 2019 halaman 12. Nah, ini merupakan salah satu teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam artikel ini. Nah, untuk penulisan artikel sendiri, tentunya peneliti menggunakan penelitian yang serupa atau biasanya yang dijadikan referensi. Nah, untuk penelitian yang serupa ini ada beberapa penelitian yang masalahnya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Yang pertama yaitu ada dari Arianti tahun 2019 dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital, Tanda Baca, dan Penulisan Kata pada Kolam Mercusuar. Nah, dalam artikel ini dibahas mengenai dibahas mengenai analisis tentang kesalahan, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan juga penulisan kata pada koran mercusuar. Kemudian, yang kedua ada Anis Yuli dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Tanda Baca dan Huruf Miring dalam Teks Berita Online Detik News dan Tribun News. Nah, dalam artikel ini dibahas mengenai kesalahan ejaan berupa tanda baca dan huruf miring yang ada di dalam teks berita online Detik News dan Tribun News. Dan yang terakhir yaitu ada Fitri tahun 2013 dengan judul Analisis Penggunaan Tanda Baca pada Kolom Opini di Surat Kabar Batam Post. Nah, di dalam artikel ini dibahas mengenai kesalahan penggunaan tanda baca yang ada di kolom opini Surat Kabar Batam Post. Nah, dari ketiga penelitian yang serupa tadi, ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang, di mana penelitian yang dilakukan sekarang ini hanya membahas mengenai kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca, di mana untuk pemakaian huruf ini hanya dibahas mengenai huruf kapital dan huruf miring, dan untuk penggunaan tanda baca yaitu hanya tanda baca koma yang terdapat pada surat kabar online media Indonesia. Nah, yang pastinya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca yang terdapat di dalam surat kabar online media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021. Komponen selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian di mana hasil datanya dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka. Nah, untuk objek penelitian sendiri, objek penelitiannya ialah artikel opini pada surat kabar online media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021. Untuk metode penelitiannya sendiri, metodenya digunakan metode deskriptif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Nazir tahun 1983 halaman 63 yang dijelaskan bahwa
Metode deskriptif sebagai metode dalam meneliti yang mengungkapkan suatu kelompok manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Nah, untuk data dalam penelitiannya sendiri, yaitu yang pertama, kesalahan pemakaian huruf. Mohon maaf sebelumnya, terdapat kesalahan penulisan. Untuk kesalahan penggunaan kata itu seharusnya tidak tertera dalam PowerPoint ini. Hanya 2 data penelitian, yaitu kesalahan pemakaian huruf dan kesalahan tanda baca. Kemudian, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teks artikel opini pada surat kabar online Media Indonesia yang berjudul Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan 5 cara, yaitu membaca, menandai, mencatat, mengelompokkan, dan menganalisis. Yang pertama, yang pastinya terlebih dahulu kita membaca artikel opini pada surat kabar online Media Indonesia. Dan yang kedua, setelah membaca, barulah kita menandai bagian-bagian mana saja yang terdapat kesalahan penggunaan berbahasa. Selanjutnya, kita catat, kemudian kita kelompokkan, dan barulah kita melakukan penganalisisan. Nah, komponen selanjutnya yaitu komponen hasil dan pembahasan. Pembahasan yang akan dibahas pertama kali ialah kesalahan dalam pemakaian huruf, yaitu huruf kapital. Berikut akan disajikan hasil data penelitiannya, bisa dilihat melalui slide video. Yang pertama yaitu dalam kalimat Menteri Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 2019, di mana seharusnya dalam kalimat ini untuk kata menteri diawali huruf kapital, kata riset diawali huruf kapital, kata teknologi diawali huruf kapital, dan kata yang tertera di dalam tanda kurung itu diawali huruf kapital. Bisa dilihat dalam slide video. Yang kedua, dalam kalimat saat itu merupakan kunjungan terakhirnya sebagai Menristek. Nah, bisa dilihat perbaikannya, yaitu terdapat di kata Menristek, di mana seharusnya kata Menristek ini diawali huruf kapital. Selanjutnya, yaitu pada kalimat para menteri yang merupakan pembantu presiden. Bisa lihat perbaikannya, yaitu terletak pada kata menteri dan kata presiden. Selanjutnya, yaitu kalimat melalui peraturan presiden. Bisa dilihat untuk perbaikannya terdapat pada kata peraturan dan terdapat pada kata presiden. Kemudian, kesalahan yang selanjutnya yaitu pada kalimat kementerian dan lembaga penelitian yang lain. Nah, mohon maaf sebelumnya kepada forum dan kepada Ibu, untuk perbaikan ini terdapat kesalahan pengetikan. Seharusnya di perbaikan tersebut kata kementerian itu diawali dengan huruf kapital, sedangkan di dalam slide video itu tidak menggunakan huruf kapital. Data selanjutnya yaitu dalam kalimat memisahkan Kementerian Pendidikan atau buka kurung education. Nah, bisa lihat perbaikannya yaitu terletak pada kata kementerian dan kata pendidikan, di mana kata kementerian dan kata pendidikan itu harusnya diawali dengan huruf kapital. Nah, bisa dilihat pada slide video yaitu pada kalimat mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sangat mendukung beliau. Bisa dilihat perbaikannya terletak pada kata menteri, kata keuangan, kata perencanaan, kata pembangunan, dan kata nasional. Kemudian, bisa kita lihat untuk hasil data penelitian selanjutnya yaitu pada pemakaian huruf miring. Berikut hasil data penelitiannya.
Nah, bisa dilihat untuk data yang selanjutnya yaitu pada kata stakeholder, di mana kata stakeholder ini seharusnya menggunakan huruf miring karena itu merupakan istilah dalam bahasa asing. Dan selanjutnya yaitu dalam kalimat menggaungkan konsep triple helix. Nah, seharusnya untuk kata triple helix itu merupakan itu seharusnya menggunakan huruf miring, sama seperti kata stakeholder tadi. Frase triple helix juga merupakan istilah dalam bahasa asing. Selanjutnya dalam kalimat startup baru di bidang teknologi dan industri. Nah, seperti yang kita ketahui, kata startup ini merupakan istilah dalam bahasa asing yang seharusnya menggunakan huruf miring. Bisa lihat dalam slide video. Kemudian dalam kalimat konsep tahun jamak atau multi-years. Nah, seharusnya kata multi-years ini menggunakan huruf miring. Sama seperti yang sebelumnya, kata multi-years ini merupakan istilah dari bahasa asing. Nah, bisa dilihat kembali dalam kalimat memisahkan Kementerian Pendidikan (education) dengan bla 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 bla. Nah, untuk perbaikannya bisa dilihat itu terdapat di dalam kata education, di mana education ini merupakan istilah dalam bahasa asing. Selanjutnya dalam kalimat Kementerian Riset dan Teknologi atau Science and Technology. Nah, seharusnya untuk kata Science and Technology itu menggunakan huruf miring karena itu merupakan istilah dari bahasa asing. Nah, untuk data yang kedua yaitu dari kesalahan penggunaan tanda baca. Sebagaimana diketahui, untuk penggunaan tanda baca ini hanya dibahas yaitu tanda baca koma. Berikut hasil data penelitiannya. Nah, bisa kita lihat untuk kalimat yang di atas, Profesor Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 2019 juga menyampaikan ucapan pamit pada kunjungan kerja terakhirnya ke Universitas Hasanuddin atau Unhas pada Sabtu 10 April 2021. Nah, di dalam kalimat tersebut seharusnya setelah penggunaan Profesor Bambang Brojonegoro itu diberikan tanda koma. Untuk perbaikannya bisa lihat dalam slide video. Data selanjutnya yaitu dalam kalimat Badan Riset dan Investasi Nasional atau BRIN melalui peraturan Presiden menjadi lembaga yang memperkuat riset dan investasi di Indonesia. Nah, untuk perbaikan kalimat tersebut itu terletak dalam setelah kata melalui peraturan Presiden diberi tanda koma, menjadi lembaga yang memperkuat riset seharusnya itu tidak diberi tanda koma, dan investasi itu juga tidak diberi tanda koma setelahnya. Itu bisa dilihat perbaikannya dalam slide video. Data selanjutnya yaitu dalam kalimat tidak semuanya memiliki performa baik dan bisa berkomunikasi, baik kepada publik maupun stakeholder yang terkait dengan kementerian tersebut. Nah, untuk bagian kalimat ini, itu perbaikan kesalahannya terletak pada setelah kata performa baik, itu dihilangkan tanda baca komanya. Jadi bisa dilihat untuk perbaikannya di dalam slide video. Kemudian, dalam kalimat terus bekerja sama dengan industri, dengan pendanaan, serta fasilitas riset yang berasal dari pemerintah. Nah, untuk perbaikan dalam kalimat ini, yaitu setelah kalimat terus bekerja sama dengan industri, itu tidak menggunakan tanda baca koma. Jadi, langsung saja terus bekerja sama dengan industri dengan pendanaan, baru diberikan tanda baca koma, serta fasilitas riset yang berasal dari pemerintah. Untuk perbaikannya bisa dilihat secara jelas di dalam slide video. Data selanjutnya yaitu dalam kalimat untuk mengapresiasi para peneliti yang telah ada dan menjadi penyulut semangat peneliti lain untuk terus berkembang. Nah, untuk kalimat ini itu
perbaikannya tidak menggunakan tanda koma, sebagaimana lihat di dalam slide video ini. Selanjutnya yaitu dalam kalimat, tidak perlu ada peleburan Kemenristek ke Kemendikbud yang dikhawatirkan akan mengecilkan peran Ristek ke depan. Nah, bisa dilihat untuk perbaikannya, yaitu tidak seharusnya dalam kalimat tersebut tidak menggunakan tanda baca koma, karena dalam suatu kalimat itu tidak menggunakan tanda baca koma sebelum kata hubung ataupun sesudah kata hubung. Nah, selanjutnya itu dalam kalimat riset-riset inovatif yang bertujuan pada hilirisasi industri. Nah, sama seperti sebelumnya, dalam kalimat ini seharusnya tidak menggunakan tanda baca koma. Bisa dilihat perbaikannya di dalam slide video. Data selanjutnya yaitu dalam kalimat, untuk itu perlu lembaga kuat dengan pemimpin yang inovatif agar dapat bla 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 bla. Nah, untuk kalimat ini perbaikannya yaitu seharusnya setelah kata perlu lembaga yang kuat itu tidak menggunakan tanda baca koma. Jadi untuk perbaikannya silakan dilihat lebih jelas di dalam slide video. Nah, dari hasil yang telah disajikan dalam penelitian tadi, dapat kita lihat dalam PUAB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, dijelaskan bahwa penggunaan huruf kapital digunakan pada diantaranya yang pertama, penulisan awal kalimat nama orang atau julukan, awal kalimat dalam petikan langsung, huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, nama tahun, bulan, dan hari, serta nama geografi. Sedangkan untuk penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan juga bahasa asing. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, dalam penelitian tadi, bisa kita lihat untuk penggunaan huruf kapitalnya itu banyak terdapat kesalahan dalam awalan untuk untuk penggunaan huruf kapital yang ada di dalam artikel opini tersebut itu terdapat kesalahan dalam penggunaan nama lembaga pemerintah yang seharusnya di dalam nama lembaga pemerintah itu menggunakan huruf awalan kapital. Dan untuk huruf miring, kesalahan yang ada dalam artikel tersebut masih adanya ungkapan atau istilah dalam bahasa Inggris yang tidak menggunakan huruf miring. Nah, untuk tanda baca koma, sebelumnya mohon maaf, untuk bagian slide ini itu terdapat kesalahan yang kurang bisa saya perbaiki karena sudah dicoba beberapa kali lewat handphone tapi tetap sama hasilnya seperti ini. Jadi mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian dan juga kepada Ibu. Untuk tanda baca koma ini digunakan yang pertama untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, untuk dipakai sebelum kata penghubung. Yang ketiga, untuk digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang keempat, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nah, untuk poin kedua yaitu dipakai sebelum kata penghubung itu seperti kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan. Selanjutnya, untuk tanda baca koma yaitu yang selanjutnya dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Kemudian tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya,
Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka, dan tanda baca koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, kemudian tanda baca koma juga digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Terus, untuk tanda baca koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Lanjut, tanda baca koma juga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, kemudian tanda baca koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Jadi, dari hasil penelitian tadi bisa kita lihat bahwa kesalahannya terletak kepada yang pertama, dalam artikel tersebut, artikel opini yang ada di surat kabar online media Indonesia tersebut masih ada tanda koma yang dipakai sebelum kata penghubung, dan juga masih ada tanda koma yang dikatakan dalam tanda kutip pemborosan yang tidak seharusnya diletakkan dalam kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu komponen simpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian tadi, penulis menggunakan surat kabar online media Indonesia yang berjudul Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021 sebagai data penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis tersebut masih terdapat beberapa kesalahan dalam pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca. Nah, kesalahan pemakaian huruf sendiri terdapat 14 poin atau 14 data kesalahan yang ditemukan, di mana 8 kesalahan pemakaian huruf kapital dan 6 kesalahan pemakaian huruf miring. Kemudian, untuk penggunaan tanda baca, terdapat 8 kesalahan dalam penggunaan tanda baca koma. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap agar nantinya artikel ini bisa dijadikan pembelajaran dalam penggunaan berbahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, terutama dalam pemakaian huruf dan penggunaan tanda baca. Hal tersebut dikarenakan masih adanya beberapa kesalahan yang ditemukan di dalam artikel opini surat kabar online media Indonesia. Sekian presentasi yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam artikel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.